Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5 semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, terus belajar. Setiap pagi rutinkan sholat duha dan tetap jaga kesehatannya di rumah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, yang dimana untuk materi kali ini akan diberi tema tentang kurban. Namun sebelum kita menindaklanjuti ke kurban, Mister nanti akan memberikan sebuah cerita, yang dimana cerita ini masih berhubungan dengan kurban. Ya. Dalam kurban itu dikisahkan bahwasanya ada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini dikurbankan atas perintah Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikurbankan. Dan nanti Nabi Ismail ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba, ya. Nah, kita akan menceritakan dari mana asal domba ini. Mungkin anak-anak semua yang soleh-solehah hanya tahu mungkin domba ini dari surga, Mister. Nah, ada kisah yang menarik sebelumnya tentang kisah domba ini. Ternyata domba ini atau kambing ini itu sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Nah, sekarang ini Mister akan ceritakan kisah tentang awal muasal domba tersebut yang menggantikan Nabi Ismail. Kita akan bercerita tentang jauh nih. Awal penciptaannya Nabi Adam dan Siti Hawa dulu ya. Biar kalian bisa mengingat kembali kisah-kisah para nabi. Nanti setelah Mister ceritakan kisah Nabi Adam, nanti ada satu momen kambing ini atau domba ini ada. Ya. Awal mulanya Allah menciptakan manusia. Karena Allah sudah berjanji manusia itu akan menjadi khalifah di bumi. Nanti ada ceritanya ya ke depan. Allah menciptakan manusia. Di sini malaikat protes, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Ya Allah, kata malaikat, kenapa engkau menciptakan manusia sementara manusia itu akan merusakkan bumi, berbuat tumpah darah di bumi? Pertanyaannya, apakah malaikat sudah tahu bahwasanya manusia akan merusak? Dijelaskan ya di kitab tafsir Jalalain, jadi Al-Quran itu ada tafsirnya, dan di situ dijelaskan sebelum adanya manusia itu Allah sudah menciptakan namanya Banu Jan, anak-anak jin. Nah, anak-anak jin ini merusak di bumi, berbuat tumpah darah. Maka dari itu malaikat, ya, bahasa kitanya memprotes kalau Allah menciptakan makhluk lagi, yang di sini adalah manusia. Kata Allah, ya, inna a'malu mala ta'lamun, kata Allah, ya firman Allah, saya lebih mengetahui daripada engkau yang tidak mengetahui. Akhirnya diciptakanlah Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakannya dari tanah. Ya. Mister cerita ini dari beberapa sumber ya, jadi Mister satuin aja. Nah, awal mula penciptaan tanah ini ada lagi, ya. Awal mulanya apa dari tanah ini, dari mana? Ya. Dari mana tanah? Ternyata tanah ini diambil dari tanah yang ada di bumi. Bagaimana ceritanya? Awal Allah memerintahkan Nabi kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, turun kau ke bumi untuk mengambil tanah liat yang akan kuciptakan sebagai manusia. Ya, kata Allah. Turunlah malaikat Jibril. Langsung kemana? Langsung ke bumi. Awal mula semua makhluk Allah tuh karena tentang hal gaib ya, jadi bisa bicara tentang gaib juga. Malaikat Jibril turun ke bumi ingin mengambil tanah. Kata tanah, wahai malaikat Jibril, apakah engkau ingin bertanggung jawab apabila saya nanti diciptakan akan menjadi manusia yang merusak bumi, yang membuat pembunuhan di bumi? Malaikat Jibril terdiam.
Langsung lagi kembali pada Allah laporan, ya, pada Allah. Ya Allah, bahwasanya bumi begini, menceritakan begini. Ya, diceritakan yang tadi dikatakan oleh bumi. Ganti lagi malaikat Mikail. Ya, Jibril, Mikail. Langsung turun ke bumi. Turun ke bumi. Ya. Mau mengambil tanah lagi. Sama lagi kata bumi. Wahai malaikat Mikail, apa engkau bersedia? Apa engkau tanggung jawab? Apabila saya diciptakan menjadi manusia, nanti saya akan merusak di bumi. Nanti manusia itu akan menghancurkan dan bertumpah darah di bumi, saling membunuh. Malaikat Mikail terdiam. Kembalilah malaikat Mikail itu kepada Allah, ya, untuk menceritakan apa yang terjadi, sama seperti malaikat Jibril. Terus sampai malaikat Mikail, Israfil, ya, malaikat yang lain juga sama, akhirnya sampailah kepada malaikat Ijrail. Ya. Yang kita tahu malaikat Ijrail itu pencabutnya, turun ke bumi. Ke bumi langsung turun. Ditanya lagi oleh bumi. Ya. Wahai malaikat Jibril. Apa? Ganti ya. Wahai malaikat Ijrail. Ya. Maaf, sekarang malaikat Ijrail. Apa kau ingin tanggung jawab apabila nanti saya dibuat manusia? Manusia ini akan merusak di bumi, pertumpahan di bumi, saling membunuh di bumi. Malaikat Ijrail menggetar. Uskut. Artinya apa uskut? Diam, kata malaikat Ijrail. Ya. Semua apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, kata malaikat Ijrail. Dan Allah lebih mengetahui daripada engkau. Nah, sontak di situ bumi langsung terdiam. Akhirnya diambillah tanah tersebut oleh malaikat Ijrail, diberikan kepada Allah dan diciptakan sebagai Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka dari itu malaikat Ijrail di sini menjadi malaikat pencabut nyawa karena ketegasannya, ya. Itu. Setelah dijadikan nabi tanah ini, Nabi Adam, ya, dulu malaikat, iblis, ya, itu barang sama, satu derajat sama Allah. Sebelum iblis ini turun ke bumi, itu bukan namanya iblis, namanya Azazil, ya. Namanya ada Azazil, ada malaikat. Bedanya kalau malaikat diciptakan dari cahaya, ya, kalau Azazil diciptakan dari api, ya. Nah, nanti Azazil di sini diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya, ya, semua pada sujud, ya. Fasajadu illa iblis. Nah, dalam Al-Qur'an potongannya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, di situ semuanya malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Kata iblis begini. Nabi Adam dibuat dari tanah yang bau, dari endut, dari tanah. Saya dari api. Saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Di situ Allah mengusir iblis dari surga, ditendang dari surga. Dulunya bagus tampangnya iblis, sekarang sudah dikutuk, ada taringnya, ada tanduknya, ada ekornya, katanya, ya. Gitu. Nah, diusir dari surga. Akhirnya di situ Nabi Adam, ya. Mister, mana kambingnya? Nanti di depan, masih jauh, ya, biar kalian tahu. Nah, setelah itu Nabi Adam di surga sendirian, kesepian, single, ya, single terlalu lama, ya, kesepian. Nah, akhirnya di situ Allah membuatkan pasangannya, yaitu Siti Hawa dari salah satu tulang rusuknya, ya. Jadi kalian boleh dihitung yang laki-laki itu tulang kalian, tulang rusuknya itu ganjil, ya, ganjil tulang rusuknya, ya. Kalau genap nggak punya jodoh, enggak, ya. Jadi untuk yang laki-laki itu tulang rusuknya ganjil karena udah pada pasangannya yang satunya. Dibuatlah Siti Hawa dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuknya Nabi Adam, ya. Ketika Nabi Adam sedang tidur, dibuatlah, ya, Siti Hawa. Setelah Adam bangun dari tidurnya, melihatlah
seorang perempuan yang sangat cantik, yang indah ya. Dulu mah cantiknya tanpa make up ya, murni ya, nggak ada lipstick, nggak ada bedak ya, murni, nggak ada apalah gitu ya. Nah setelah itu terkesimalah Nabi Adam melihat kecantikan Siti Hawa. Nah, akhirnya di situ mereka berdua menikah. Menikahnya dengan bagaimana? Dengan syahadat maharnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu maharnya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kok udah tahu Nabi Muhammad? Iyalah. Di situ udah tahu Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah ada. Itu cahayanya sudah diciptakan dulu sebelum diciptakan Nabi Adam. Nanti panjang lagi ceritanya ya. Lanjut. Selanjutnya itu akhirnya menikah. Setiap melahirkan, Siti Hawa ini melahirkan dua anak. Terus sampai kalau tidak salah sampai 10 ya, 2 anak. Nanti ada yang terakhir itu cuma 1. Itu Nabi Syis yang paling nabi terakhir ya. Nabi terakhir. Anak terakhir nanti menjadi nabi ya, itu Nabi Syis. Nanti anak terakhirnya ya. Nah, yang dua-dua ini yang pertama diciptakannya melahirkan seseorang perempuan dan laki-laki yang ganteng rupawan. Ya. Yang pertama Qabil dan satu lagi kembarannya adalah Iklimah. Ya. Ada 2. Selanjutnya melahirkan lagi yang kedua kalinya. Ya melahirkannya di Jeddah ya, tidak langsung di Jeddah. Ya, kalau beberapa tahun dulu umurnya ribuan tahun dan tinggi-tinggi dulu orangnya. Itu pas waktu Nabi Adam. Melahirkan 2 lagi yaitu yang laki-laki namanya Habil, ya. Yang perempuan namanya Layubda. Ada Labuda, ada Layubda ya, sama aja. Nah, yang kedua ini pas-pasan mukanya. Mau perempuannya, mau laki-lakinya. Akhirnya mereka yang berdua ini dinikahkan karena dulu kan nggak ada orang, ada mereka doang. Di bumi ini nggak ada orang lagi selain mereka. Ini sebenarnya cerita sebelumnya sudah misal loncat ya. Nanti diusir dari surga itu nanti panjang itu ceritanya. Ada iblis masuk, bagaimana masuknya, menyerupai ular nanti. Kita potong saja langsung ke anaknya. Nah setelah itu disilangkan, bagaimana silangnya antara kakak dan adik. Ataupun disilangnya ini antara kelahiran yang pertama yang kedua ya. Yang pertama Habil sama Iklimah. Yang laki-laki pas-pasan mukanya sama, yang perempuan yang cantik sekali ya. Dan yang selanjutnya Qabil sama adiknya Layubda ya. Sekarang nggak ada orang lain. Tapi sekarang mah diharamkan, nggak boleh kakak adik masih saudara. Ya. Kalau dulu mah nggak ada orang lain lagi. Disilang gitu. Biar tetap tidak terlalu dekatan tadi. Nah setelah itu tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena Habil yang mukanya ya kita sih nggak tahu ya. Jadi pokoknya Qabil ini mukanya lebih ganteng dari Habil. Nah Habil ini tidak terima. Qabil ini tidak terima dengan Habil karena Habil mendapatkan perempuan yang sangat cantik yaitu saudaranya yaitu Iklimah. Sementara Qabil mendapatkan perempuan yang berwajah pas-pasan. Tidak terima ya. Nah setelah itu karena tidak terima ada sebuah timbul rencana jahat ya. Timbul rencana jahat ya. Bagaimana timbul rencana jahatnya? Nanti Habil akan dibunuh oleh Qabil ketika sedang di ladang ya, di luar daerah. Maaf. Nah kita akan cerita tentang kambingnya dulu nih. Udah mau sampai. Nah setelah itu ketika mereka berebut sebelum dibunuh ya Habilnya. Ketika mereka berebut Allah mengadakan sayembara. Ya, sayembara. Nah yang pertama Habil ini dia itu adalah seorang peternak kambing ya, peternak domba, peternak yang hewan-hewan yang lainnya, peternak. Sementara Qabil ini sebagai petani gandum, petani pokoknya untuk menanam semua tumbuh-tumbuhan lah banyak ya.
tapi Qabil untuk memelihara hewan. Ya. Nah, setelah itu berlomba-lomba. Barang siapa yang mengorbankan baik, ya hasilnya bagus hasilnya, maka saya akan nikahkan dengan iklimah. Jadi wajar sekarang itu ya naluri manusia itu mungkin kepada good lookingnya ya, pada covernya ya. Padahal ya kita tidak seharusnya melihat seorang dari rupanya saja. Tapi naluri manusia itu ya kebanyakan ya, itu ya milih perempuan cantik, memilih laki-laki yang ganteng maksudnya kan ya itu. Nah, dulu juga terjadi seperti ini, merebutkan seorang perempuan yang sangat cantik yaitu Iklimah. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Qabil menyembahkan sebuah domba yang bagus, dirawat dengan baik ya. Selanjutnya juga tapi untuk yang Qabil ini ya asal jadi aja pokoknya, yang penting panen. Untuk itu juga tidak dirawat kadangnya, jadi dibiarkan saja tidak dirawat dengan baik. Tapi untuk Qabil dia pasrah dengan Allah, ikhlas ya, ikhlas bahwasanya yang akan dikorbankan itu untuk kepada Allah ya. Itu dari perintah Allah ya untuk mereka sayembara itu kepada Nabi Adam. Nah, selanjutnya sudah hari di mana dikumpulkanlah korbannya dengan satu gerobak besar ya, Qabil dengan gandumnya dan satu ekor kambing ataupun domba oleh Habil. Ternyata setelah itu yang disambar, yang diambil itu ternyata siapa? Dombanya Habil. Ada frustasi lah Qabil ini, frustasi. Jadi dinikahkan dengan Iklimah Habil ini. Kalah Qabil, frustasi karena tidak dapat Iklimah. Suatu saat sedang berladang ya, itu dibunuhlah Habil oleh Qabil dengan batu gede bedak ya, kepalanya. Nah, itu awal mula kambing atau domba yang menggantikan Nabi Ismail itu dari kurbannya Habil alaihissalam ketika mendapatkan Iklimah. Itu awal mulanya. Ditariklah korban Habil ini ke surga. Nanti korban Habil ini diturunkan kembali kepada menggantikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi semua kisah-kisah itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Awal manusia diciptakan, kata Allah sebelum diciptakannya manusia Nabi Adam itu sudah akan menciptakan khalifah di bumi. Nah, itu Nabi Adam nanti. Walaupun belum diciptakan Allah sudah berfirman seperti itu. Dikisahkannya tidak langsung Nabi Adam dimasukkan ke bumi, tidak. Tetapi Nabi Adam ini digoda oleh syaitan. Nah, itu kisahnya. Allah sudah tahu. Dan juga ketika maharnya itu ada namanya syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nabi Muhammad belum ada untuk tubuhnya, untuk ciptaannya, untuk makhluknya belum ada. Nabi ada. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tapi sudah ada syahadat. Seperti itu. Itu semuanya sudah terjadi oleh takdir Allah ya. Semua kejadian yang ada di bumi adalah produser atau sutradaranya itu adalah Allah. Sudah tahu ya. Apa yang akan 2 hari ke depan Allah sudah tahu. Apa yang akan 1 detik ke depan ini Allah sudah tahu. Itu sekelumit ya kisah tentang bagaimana kurban ini akan terjadi, yaitu dombanya ini itu dari tadi sayembara Qabil untuk mendapatkan Iklimah. Itu ya biar kalian tahu ya. Nah, itu saja untuk ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian boleh disimak ya. Untuk diulangi lagi boleh biar nanti ingat kisah kejadiannya. Nah, itu terima kasih hari ini untuk anak-anak soleha. Mudah-mudahan terus belajar ya dan mendoakan kedua orang tuanya di rumah, dan juga jaga sholat 5 waktu. Yang diambil dipetik dari kisah sebelumnya yaitu kita tidak boleh iri yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah tidak boleh iri, karena walaupun kita iri seperti Qabil tadi ingin mendapatkan Iklimah ya,
tetap saja kalau sudah ditakdirkan kepada Qabil, sudah milik Qabil. Tidak boleh tidak boleh iri dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Siapa tahu rezeki kita itu lebih baik, ya, lebih berkah, lebih bermanfaat. Itu hikmah yang diambil, ya. Dan juga hikmah yang selanjutnya, melakukan sesuatu harus dengan Allah dengan ikhlas, ya. Itu. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku yang saleh dan salehah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.